Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Izinkan pada kesempatan ini saya akan mengupdate proses dari penanganan laporan yang ada di Ombudsman. Beberapa waktu yang lalu kami di Ombudsman Republik Indonesia menerima laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat dari sejumlah unsur pegiat masyarakat sipil yang bergabung dalam NGO dan CSO, di mana substansi laporannya adalah terkait dengan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan dan penetapan penjabat kepala daerah yang kita semua tahu sudah terjadi pada 2 putaran sebelumnya dan masih akan sangat banyak putaran-putaran berikutnya di tahun ini maupun di tahun depan yang terkait dengan pengangkatan seseorang untuk mengisi jabatan sementara, apakah setahun ataukah 2 tahun dalam kepemimpinan kepala daerah. Oh ya, tentu kita belum bisa dan tidak dalam posisi untuk menjawab ada tidaknya potensi maladministrasi, dugaan maladministrasi, apalagi bukti maladministrasi. Justru karena itulah kita melakukan pemeriksaan. Ombudsman akan bekerja objektif dengan mahkota kita integritas dan independensi. Kita akan coba mengurai masalah yang ada dan saya belum bisa menjawab seperti apa nanti ujung akhirnya, tetapi yang bisa saya janjikan adalah bahwa proses kerja akan profesional, akan transparan, dan bahkan pada tingkat tertentu nanti juga akan terus-menerus saya update ke publik untuk memenuhi asas transparansi dan keterbukaan, sehingga publik kemudian bisa mengikuti dan memberikan masukan juga kepada Ombudsman dalam kerangka penyelesaian pengaduan yang ada. Setelah menerima pengaduan atau laporan masyarakat tadi, Ombudsman memproses sesuai dengan sistem kerja, mekanisme dan prosedur yang ada di Ombudsman, dan pleno pimpinan memutuskan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan ke asisten utama 6 yang saya ampu, untuk kemudian kita akan melakukan penggalian data, penelusuran informasi, pemanggilan dan pemeriksaan para pihak, baik para pihak pelapor, pihak terlapor maupun para pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi atas sejumlah hal yang memang kita anggap penting dan patut untuk kita peroleh, gitu ya. Dan mekanisme yang digunakan di Ombudsman adalah mekanisme respon cepat Ombudsman, di mana harapannya kemudian hasil dari pemeriksaan Ombudsman ini akan keluar tepat waktu dan bisa memberikan solusi, menghadirkan upaya perbaikan atas apa yang diduga tadi sebagai tindakan maladministrasi oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu melihat substansi itu suatu hal yang masih panjang untuk bisa saya sampaikan, karena dalam posisi sebagai pemeriksa saya tidak boleh menyampaikan dulu pikiran saya terkait dengan substansi kasus yang ada. Tetapi kerangka kerja bisa saya sampaikan bahwa dalam proses pemeriksaan ini akan ada pemanggilan, akan ada permintaan keterangan, klarifikasi dan sebagainya, yang ini bertolak dari sejumlah hal yang kita anggap penting. Pertama adalah terkait dengan regulasi. Apakah perintah Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan yang menjadi bagian tidak terpisah dari putusan yang dikeluarkan itu menyangkut perlunya pihak pemerintah membuat peraturan turunan, peraturan operasional atau peraturan teknis terkait dengan pengangkatan dan penetapan penjabat kepala daerah ini sesuatu yang wajib diikuti atau sesuatu yang sifatnya opsional. Nah, kita akan dalami sisi itu. Kemudian kedua adalah isu yang tidak kalah penting yang disampaikan oleh para pelapor, gitu. Apakah pengangkatan, penetapan dan penempatan sejumlah posisi jabatan sipil, dalam hal ini penjabat kepala daerah, itu memang boleh atau tidak boleh berasal dari lingkungan kepolisian maupun tentara. Ini juga akan kita dalami. Dan kemudian ketiga adalah apakah asas pemerintahan yang baik, dalam hal ini transparansi, partisipasi, dan keterbukaan,
itu memang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah ataukah tidak. Nah, atas 3 substansi ini Ombudsman mengembangkan berbagai pertanyaan, dan kami berharap para pihak yang nanti akan kita panggil, yang nanti akan kita minta keterangan dan klarifikasinya, itu akan bisa hadir dan memberikan jawaban yang terang, yang jelas, sehingga kemudian apa yang menjadi hasil dari Ombudsman, apapun namanya nanti, apakah laporan akhir hasil pemeriksaan maupun juga mungkin akan berlanjut pada rekomendasi, ini bisa kemudian memberikan solusi bagi penyelesaian masalah, paling tidak memenuhi harapan dari pihak pelapor bahwa kemudian memang pengisian jabatan sebagai pejabat kepala daerah ini bebas dari praktek maladministrasi. Ya, tentu ini masih praduga ya, karena kita masih dalam tahap pemeriksaan, tetapi praduga ini berangkat dari harapan bahwa siapapun yang memimpin suatu daerah, apakah pejabat definitif, ataukah dia penjabat saja, ataukah dia hanya pejabat sementara, atau dia hanya pelaksana tugas PLT, ataukah pelaksana harian PLH. Kita semua berharap tentu para pemimpin yang hadir di daerah ini harus menjadi bagian dari solusi, bahkan menjadi tumpuan harapan dalam penyelesaian masalah. Bukan malah kemudian menghadirkan lingkungan persoalan baru hanya karena dia diangkat atau direkrut dengan proses yang mencidrai asas-asas pemerintahan yang baik, terjadi maladministrasi misalnya, atau bahkan ketika dia sudah duduk, ini malah kemudian kinerjanya itu tidak berkualitas, tidak memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah yang ada, yang itu terutama masalah terkait dengan pelayanan publik, tetapi juga masalah-masalah pembangunan daerah maupun masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang ada di tingkat daerah.